aktifin judulnya. Tulisannya spill seminar. Yang seru 2. Oke, kirim. Halo guys. Di dadakan nih. Rame banget. Pada ngapain, oi? Gabut guys, malam-malam. Mau pulang males, nggak pulang dicariin gimana ya? Kalau Pak yang datang pada datang nih, yang nonton. Wih, topengnya lepas bang. Buat apaan? Halo Samarinda. Iya nih lagi di Sunter. Mau pulang hujan bro. Hujan deras banget. Mau mancing juga hujan. Gabut lah jadinya. Nah, lapar makan dulu. Om bagi cuannya. Nyari barang ayo. Tuh ruangan. Ya ruangannya jelek, nggak bagus-bagus banget. Tuh. Di sendirian aja. Ayo, ada yang mau nanya-nanya masalah seminar? Gua kan akan bikin seminar nanti tanggal 9. Di situ ada Pak Oscar dan Mawan, ada Yuda Keling, ada Mo. Jadi nanti pasti seminarnya bakalan seru banget. Di sini gua akan coba bongkar ke kalian kenapa gue bisa jadi seperti ini, secara penghasilan, secara pendapatan, terus gimana cara bikin mining yang benar. Ya disitulah bahasanya nanti gue akan jelasin semua. Terus apa yang harus kita antisipasi di 2022 ke depan ini. Terus kira-kira nanti ada gulungan apa lagi. Nah kalau gue bisa sepil ke kalian sih sedikit ya. Dari 2016 itu kurang lebih udah terjadi sekitar, kalau di kripto itu udah terjadi 3 momen. Yang pertama sebenarnya totalnya ada 5. Sebelum 2016 itu udah 2 kali. Dan 2015 ke sampai 2021 tuh udah 2 kali lah, 3 kali lah kurang lebih. 2017 Desember, terus 2021 udah 2 kali momen all time high. Jadi nanti momennya kira-kira kapan lagi. Nah di situ gua akan spill semua di seminar. Om kalau mau ikut butuh biaya berapa ya? Ya untuk ikut ya langsung lu cek aja di situ, udah gue kasih pilihannya. Yang mau offline seminar boleh datang langsung di Jakarta, yang mau online ya bisa juga via Zoom gitu. Halo Mas Tama. Waduh, ini bos-bos gila nih, banyak bener nih, kayaknya pada nungguin hujan juga nih. Apa nggak dikejar-kejar pajak bang? Ya lu pajak bayar lah ngehe. Lu pajak nggak mau bayar ya lu dikejar-kejar lah ngehe. Metaverse apa sih suhu? Ya metaverse ya apa namanya, kalau orang bilang ya kayak dunia lain aja lah bahasanya. Lu bayangkan sebuah dunia di mana lu bisa berkoneksi dengan orang-orang di seluruh dunia dalam satu tempat, tapi lu harusnya di rumah. Sama aja gitu. Penterjemahan dunia virtual, kalau mungkin lu pernah tahu film Ready Player One ya kira-kira kayak gitu sih metaverse. Bang topengnya berapa duit? Gocap, Tokopedia banyak, lu beli ya. Ntar seminar pakai topeng keren juga sih ya. Kalau yang datang offline pada pakai topeng tuh keren juga sih sebenarnya. Jadi jangan gua aja yang nggak boleh ketahuan, kalian yang datang juga nggak boleh ketahuan. Halo Bu Araf. Om nanti online semisal ketinggalan dapat record ulang. Nah, jadi semua record dari seminar gua bahas 1 sampai
batch 2, semua hal-hal tentang edukatif yang gue pernah lakukan itu akan gue record dan akan gue posting. Cuman sekarang websitenya kan di Kaum Rebahan Indonesia, tapi websitenya masih development. Jadi nanti ketika udah ada, semua bisa masuk. Wih, ada Bang Indra Cats, mantap, murah banget pokoknya. Halo Bang Indra. Waduh, ini Sultan Medan ini. Nggak ada duanya ini. Aduh, kita ajak live nih, kayaknya keren nih Bang Indra nih. Di mana dia? Jakarta atau di mana gitu? Coba ini. Bagi Bitcoin Bang Bulo, Bitcoin lu banyak bener. Bitcoin ada 200 lu. Itu belum dicairin nama dia. Waduh, ini suka-suka ngerendah aja nih Sultan-Sultan ini. Wah, benar. Halo, Waduh, Bang Indra, gimana semuanya masih mahal apa sudah siap. murah? Semuanya sekarang sudah murah nih. Alhamdulillah. Apalagi kalau Itu kalau dikasih Bitcoin sama Bang Joko Crypto, ntar lebih murah banget lagi nih. dia nih ya guys, Indra ini Bitcoinnya banyak banget. Gua nggak mungkin sebut totalnya berapa. Pokoknya 200 itu Banyak paling lu, sedikit. Bang. Jangan gitu dah. 200 itu paling sedikit. Ini orang sakti bro, ya kan? Siap. Aduh, seru nih kayaknya nih. Gimana Seru. Indra? Di mana nih? Lagi di mana? Ini baru nyampe Jakarta nih. Baru aja tadi berapa jam yang lalu landing terus Wah, nyampe. siap Terus ngopi gua kita ngeliat, kayak wih, apa nih nge-live nih Joko Crypto nih. Kan jarang-jarang ya nge-live. Pasti ada something nih. Jadi gua join deh. suka begitu dia. Ya, Gimana Indra? gimana, Sehat? gimana Bang Joko? Gimana Indra? Sehat semuanya Indra? Sehat. Selamat tahun baru, Happy New Year ya Bang Joko ya. Oh ya, Happy New Year juga, Indra. Sorry kemarin nggak sempat nyambut di bandara. Nih ke Sultan harus disambut nih, nggak bisa nggak nih? Aman lah, nggak gitu lah. Ini Aman ya. ini di Oke. 2022 harus beli Bitcoin atau jual semua ini Bang Joko nih. Nah, kalau gini, nah ini baru ini kita ngobrol. Udah mulai, dia Ya. mah tembak-tembakan aja nih kayaknya nih. Oke, kalau gua sih, kalau gua nyebutnya fase 2022 itu fase alt session yang dimana di sini memang teman-teman well di luar sana berusaha untuk ngedam Bitcoin. Ini yang terjadi sekarang, yang dimana Bitcoin itu mungkin kalian tahu fundamentalnya selain daripada digunakan untuk umum, tapi fundamental dasarnya orang nggak tahu ini punya siapa. Bisa aja ini punya Indra Kents juga orang nggak tahu gitu. Dia ternyata Indra Kents yang punya nggak ada yang tahu gitu. Nah, cuman intinya fundamental itu pengen digantikan dengan altcoin lainnya, yang terutama Ethereum. Jadi misi-misi orang yang punya Bitcoin ini sekarang lagi bikin exit plan gitu. Itu satu. Tapi itu satu skema di mana ketika orang berbicara tentang new season. Tapi di balik itu juga yang lain juga ada dua kemungkinan, Ra. Yang pertama alt session, yang kedua bisa dikatakan untuk Bitcoin ini akan dijadikan semacam kolateral, itu juga bisa. Jadi di sini memang masih misteri banget, tapi kita hanya bisa beranalisa. Nah, kalau misalnya kita bicara nih Bitcoin naik atau turun, kalau gue bilang pasti koreksi. Koreksi wajib karena sudah rally banyak banget dari 2021. Jadi mungkin kemungkinan koreksi pasti ada. Jadi yang aman sih tetap aja kita nyeroknya altcoin ya, yang punya fundamental bagus. Menurut gue sih gitu sih, Indra. Menurut lu gimana? Ya Bang ya. ETH ini Menurut lu gimana? Lu kan raja trading nih. luar biasa nih. Menurut Indra gimana kalau Bitcoin sendiri? Iya. Bitcoin ini mungkin gara-gara di tahun 2021 kayak yang tadi lu bilang Bang, emang udah terlalu bullish ya. Bahkan di November terakhir itu mencapai all time high tertinggi ya. Betul, betul. 980 juta loh, hampir 1 miliar loh. Itu gua kira 1 M itu Bang. Iya, Udah sama. dipasang Kalau jaring jual kan di 1 M. Nggak nyampe iya. dia. Nggak nyampe. Ya, tapi intinya kita kalau namanya sama-sama kita kan holder sejati nih untuk koin-koin besar, jadi nggak ada Siap. ruginya sih berinvestasi di dalam Bitcoin ya. Cuman tetap hanya putarannya aja yang jadi lama gitu loh. Makanya orang tetap di koin. Nah mungkin sebagian gue spill tetap informasi arah dunia ini kan ke arah ekonomi kripto ya, arahnya ke dunia metaverse, yang sampai Facebook aja ganti namanya sampai jadi Meta. Karena dia memang secara visi luar biasa sih Facebook. Nah, tinggal teman-teman yang koin-koin lain ya tetap akan ngikutin juga ke arah jalan Bitcoin juga gitu. Jadi 2022 kemungkinan kalau gue bisa katakan, ini karena ada Indra nih, kita spill semua nih. Ini
Siap. Orang kita ajak ngobrol ini enak banget. Gua orang paling cocok ngobrol sama gue tuh cuman Bang Indra, nggak ada lagi sih. Kalau ngomongin ngomongin masalah begini. Ya, ya lah, gue Ya mau, artinya mau berguru nih ya. bang dari lu bang. Oke, Tapi buat kalau gue follower ngeliat ya kita, bang ya, ya buat sebagai follower kita 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 kasih spill sedikit, Indra. Jadi pasti kalau dong, ini berguna pertama banget nih yang informasi harus ini. betul. Kalau koin harus diperhitungkan berarti koin semua yang konsepnya ke arah metaverse seperti sandbox mungkin satu. Yang kedua, Mana lu juga. bisa lihat XTM mana. Hmm. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya ketika udah koreksi terlalu jauh, lu bisa beli sedikit untuk lu lihat progresnya. Memang ini kita bicara bukan jangka pendek kan, Mbak, tapi jangka panjang. Karena sama aja kita kayak ngomongin Nintendo zaman dulu. Nintendo zaman dulu kan kotak-kotak doang tuh. Ya, Nah sekarang ibaratnya udah jadi halus sampai sekarang udah ada PS5 segala macam itu development daripada teknologi. Nah kalau menurut gua metaverse akan seperti itu juga. Di sekarang masih kotak-kotak, tapi nanti pada saatnya itu ada, nah itu udah bisa jadi ekosistem yang luar biasa menurut gua gitu. Belum diikuti sama games. Gitu sih yes. Indra. Ini buat yang Menurut lagi nyari signal nih. proses pengembangannya cepat juga ya bang untuk metaverse itu sendiri ya. Karena banyak company Cepet. besar itu ikut in charge di dalamnya ya. Betul. Nah, gua sekarang kan lagi develop juga nih, Nda, perusahaan metaverse juga, perusahaan NFT yang dimana sekarang stok programmer untuk develop hal seperti ini udah sold out, Uh, udah susah banget nyarinya. Karena apa? Semua pada bikin. Nah, sekarang hmm, orang-orang yang nggak aware ini, makanya gue bilang kita harus edukasi mereka bahwa ini adalah momen di mana lu bisa entry, lu bisa masuk, lu bisa bersiap untuk dapetin apa namanya keuntungan yang luar biasa ya, Nda. Seperti pada waktu kita entry waktu Bitcoin di saat orang nggak percaya kita tuh, masuk. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi lu kalau mau kayak Indra Kents ya, lu harus main siap. crypto. Gitu. Kagak. Ini Bang Joko ini orangnya humble guys. Dia ngomong kayak gini padahal jumlah Bitcoinnya jauh dibandingkan gua guys. Gua nggak ada apa-apanya. Bisa aja. Jadi Bang Joko Kripto, Anda kan Nah, sekarang pakai topeng nih. Anda hmm, tuh lebih disebut sebagai investor kah, trader, atau miner nih? Sepertinya Bang Joko ini semua ya. Investor ya, iya nih, iya. trader juga, miner juga ya. Betul. Kalau gua Jadi, lebih ke arah kalau trader ya kalau bicara skill trading pasti Indra Kents yang lebih lead up ya karena kita udah brainstorming bareng. Lead up ya, tetap gua salut sama Indra cara dia baca pasar, cara dia bikin teknik analis ya luar biasa itu satu. Karena gua ya, untuk trading gua fundamentalis itu satu. Kalau oke. mining jelas gua mining udah emang jalan ninja gua lah ya ibaratnya sampai bisa bikin 22.000 rig ya itu effort yang luar Wah, biasa lah bahasa gua gitu karena gue gila. orangnya mager gitu ndak kalau lu kan aktif nih nah, kalau gue mager orang jadi Rebahan ya kalau Bang di ya? Kaum rebahan ya? kalau gue konsepnya itu ndak gitu Tapi menarik sih ya, kaum Hmm. rebahan tapi duitnya masuk nggak bisa keluar nih, masuk terus nih. Soalnya Iya. mining iya, trading iya, investor juga iya. Jadi pertanyaannya kalau misalnya orang yang mining, Mhm. kondisi market lagi bearish sekalipun sebenarnya dia nggak khawatir ya, karena nanti ketika udah reversal dari yang bearish Mhm. balik ke bullish, jumlah koinnya kan tadi banyak ya. Malah Ya. dia dapat untung 2 kali lipat ya. Jadi Betul kalau itu posisi bisa. kayak dulu ini Bang Joko Mhm. Crypto ini aman banget guys, karena dia udah trading, dia investor juga, dia nge-hold juga, dan dia setiap hari mining, memproduksi koin itu terus ya, dapat terus Ya. ya. Jadi nggak Betul. bisa rugi sih, mau kriptonya lagi bearish, sideways, bullish, kayaknya tetap akan cuan terus nih. Nah, sebenarnya itulah konsep mining ya kan. Makanya ibaratnya di sini gue sampaikan mining itu sebenarnya konsepnya sederhana, Ndra. Sama sama Ya, sebenarnya sama aja kayak trading sih. Cuman kalau mining ini bedanya ketika lu mining lu dapat koin, lu berasa koin lu tuh nemu. Ketika lu berasa ya, lu nemu, lu kekuatan lu untuk menghold tuh lebih kuat dibandingkan lu buy di market. beli ya, Sebenarnya itu sih. itu Betul. bener Nah, banget. kalau mining ini betul. Mining ini kita masuk sebenarnya ketika orang ini lagi nggak nambang. Jadi lu bayangkan Hmm. ketika difficulty ini lagi sangat rendah, lu tambang nih koin. Sekarang banyak munculan kayak koin Flux, terus ada koin baru lagi nanti. Nah, lu tambang sekarang nih di saat supply-nya masih sangat rendah. Nanti ketika sudah diperebutkan oleh miner yang lain, sudah diketahui oleh masyarakat lain, sudah orang berinvestasi terhadap bikin hardware-nya segala macam, lu udah punya koinnya, enggak. Jadi di situ Hmm. bahasanya namanya lu nemu, sama aja lu sekarang misalnya lu ke pinggir kali terus lu nemu emas. Nah, emas itu ya lu anggap ya udahlah nanti gue jualnya pas mahal aja kira-kira begitu aja sih Ndra. Sebenarnya konsepnya sama trading nggak jauh beda gitu. Jadi makanya yang mau gue sampaikan di sini ialah
mining itu ketika lu berasal dari orang-orang konvensional, orang-orang yang biasa berbisnis nyari presentasi. Nah, itu lu bisa lakukan mining. Tapi ketika lu orangnya yang memang oportunis, lu cari kesempatan, ya jadilah trader, jadilah analisis seperti Indra Kents yang suka riset koin-koin yang kira-kira potensial, dia tahu cara baca candlestick segala macam. Nah, kalau lu tanya itu, gue kagak ngerti. Gue taunya beli murah, jual mahal. Gitu aja. Gue prinsipnya kayak orang bisnis besi aja ya kan. Gue beli sampah, jual emas. Kira-kira gitu aja sih. Tapi memang sebenarnya menarik sih ya, Bang Joko ya. Iya, Itu adalah prinsip ekonomi basic sebenarnya. Kita iya dengan sebenarnya keuntungan basic. besar, tapi kita modalnya sekecil-kecilnya. Berusaha Betul. mendapatkan profit besar-besarnya. Prinsip ekonomi ya sebenarnya berarti. Prinsip ekonomi. Sebenarnya nggak perlu pinter sih. Sebenarnya perlu mental aja. Nah, cara bikin Oke, mentalnya sebenarnya sederhana. Kita ketemu di circle orang-orang kripto juga yang memang punya cara berpikir berbeda, punya analisis yang berbeda. Nah, cara lu oke. bisa nge-hold koin dan lu make profit, ya ekosistemnya lu harus punya dulu gitu. Kayak Indra kan bikin semacam community juga untuk trading gitu. Kalau gua kan community gua untuk rebahan. Nah, ketika merasa di dalam circle lu, kekuatan lu untuk melakukan sesuatu, tingkat percaya diri lu pasti meningkat. Nah, Hmm. orang-orang ini rata-rata yang nggak kuat itu karena nggak ngerti dulu sebenarnya kripto itu apa. Dasar gua beli ini apa. Mereka nggak tahu. Nah, akhirnya apa? Ketika terjadi koreksi, dia udahlah jual aja lah buat apaan. Nah, kayak gitu sih, Indra. Itu yang bikin gagal. Mungkin Indra udah sangat tahu lah masalah ini. Mungkin balik lagi mereka mau instan. Jadi Iya, investasinya paling benar kan leher ke atas dulu sebenarnya kan. Pahamin dulu apa yang betul. kita investasiin, dana kita mau dibawa kemana. Mungkin karena orang-orang itu nggak paham. Ngelihat lu enak banget Bang Joko. Iya, Rignya betul. banyak, tadi 22.000 rignya. Waduh. Nah, Satu rig kalau 100 juta, 22.000 rig. Wah, otak gua nih error nih. Berapa tuh ya? biar aja, Ndra. Biarin aja orang yang ngitungin. Kalau kita kan, Biar lu orang sama yang gua gitu. nggak pernah ngitungin. Ngejalanin aja, nyari aja. Ya kayak Karena gitu sih. ini, Bang Joko, mining ini sendiri ya, Hmm? plus minus menurut gue ya, karena gue banyak dengar informasi yang buruk juga nih tentang mining. Kan gue ngeliat lu mining, profit mulu nih, cuan mulu nih ya. Terus banyak Hmm. juga murid-murid lu yang memang lu ajarin mining, yang akhirnya nggak ngerti, jadi paham, jadi punya passive income yang konsisten nih, soal mining nih. Tapi banyak Ya. orang-orang yang gue temuin, justru 180 derajat. Dia mining, dia malah rugi. Belum Hmm. sempat ROI, belum sempat balik modal, udah Ya. habis duluan, udah rugi duluan karena beberapa kendala termasuk uang listrik yang mahal, Ya. lingkungan dan beberapa faktor eksternal lainnya. Jadi itu yang membuat gua yang dulunya jadi trauma terhadap mining. Pokoknya Ya. ketika gua tahu lu ini ternyata salah satu raja mining di Indonesia yang terbesar kayaknya ya. Kok Enggak. lancar ya Bang Joko ya? Kok profit terus ya? Kayak dulu-dulu gua ngeliat, gua denger-denger cerita kok orang gagal ya mining, kok ini berhasil gitu. Iya, Jadi iya, gua iya. jadi bingung ya. Sebenarnya mining itu apa emang gampang atau memang ada resiko? Ada kemungkinan gagal juga nggak? Seperti cerita-cerita yang pernah gue dengar di masa lalu gitu. Oke, sedikit gue jelasin segini. Hmm. Mining ini sebenarnya bicara jam terbang, Nda. Artinya di sini lu bisa tahu settingan mana yang terbaik untuk mesin lu, dan lu harus tahu Mhm. juga apa yang vital di dalam dunia crypto mining. Yang pertama mungkin gua bisa katakan yang pertama voltase. Voltase daripada tempat lu mining itu harus dihitung dulu. Jadi amannya gimana? Kan kita kalau misal elektronik lah, kayak misal kita bicara AC. AC nyala mati atau kulkas TV nyala mati voltage nggak stabil kan jebol juga. Nah itu Betul itu. kadang diperhatikan, betul. Naik turunnya voltase itu kagak diperhatikan sama miners. Makanya di situ yang gua sampaikan yang pertama lu harus tahu dulu listrik di tempat lu stabil voltasenya atau tidak. Kalau nggak stabil berarti lu harus butuh stop volt satu. Nah kedua internet, internet juga akan bisa ngerusak hardware. Kok bisa Mas Joko? Iya jelas. Kalau misalnya internet nyambung putus, otomatis kan rig lu error terus. Nah, ketika error terjadi, otomatis penghasilan lu turun. Yang kedua, bikin Vega itu nanti jadi nyala mati, kemungkinan shortnya gede juga. Itu kedua. Yang ketiga, airflow. Kita bicara tentang suhu daripada Vega itu sendiri. Kalau orang nggak ngerti, dia akan tembak pakai AC. Nah, akhirnya apa? Nah iya, Vega itu jadi korosi. dulu gue dengernya juga gitu bang, harus pakai AC yang banyak biar dingin supaya nggak panas itu VGA-nya. Hmm. Apa benar begitu ya bang? Nah, sebenarnya nggak gitu. Nah, yang Hmm. karena gue mining udah lama, jadi teman-teman gue juga, relasi-relasi gue yang mining sama gue juga, ada juga yang ngotot pakai AC. Ternyata begitu jalan 6 bulan atau sekitar 9 bulan, VG-nya itu tiba-tiba karat korosi. Nah, ketika Wah. korosi, dari dalamnya rontok enggak? Enggak. Jadi ibaratnya di situ orang kagak tahu nih, Oh, berarti gitu. main Nah, harus pakai AC. gimana?
Nggak harus pakai AC dong berarti miningnya. Enggak. Rata-rata semuanya pada pakai exhaust. Yang baik Oh, scale up gede, scale up kecil, itu semuanya kalau main exhaust, VGA itu lebih ramah. Jadi kenapa gitu, Ndak? Soalnya gini, ketika lu pakai VGA untuk mining, tingkat produksi panasnya itu lebih gila dibandingkan apa namanya lu pakai buat daily, misalnya lu buat rendering atau mungkin lu buat main games, itu panasnya nggak seberapa dibandingkan lu full load pakai verifikasi transaksi kripto. Artinya buat nambang itu panasnya ke segitu gedenya, lu bandai pakai AC, akhirnya panas ketemu dingin, ngap dia VGA-nya. Yang akhirnya di dalamnya karat, korosi. Nah, itu yang kadang orang nggak tahu. Nah, pengalaman ini bisanya dijawab dengan jam terbang. Jadi artinya kalau mau didebat gue masalah ini, gue sih bilangannya, udah lu cobain aja. Nanti kalau korosi, jangan salahin gue. Gue selalu bilang itu. waduh. Nah, itu salah satunya yang saya. Nah, terus settingan juga berpengaruh. Orang kan kadang Google aja, dia coba-coba sendiri. Yang penting, oh ini kalau gini kencang, kalau gini di BIOS bisa lebih kencang lagi nanti nambangnya. Nah, kadang orang nggak tahu selanya, akhirnya dipaksain ngikutin trial-trial yang ada di YouTube, trial-trial yang ada di Google. Nah, akhirnya apa? Salah setting dah. Nah, begitu salah setting, ntar power supply-nya meledak lah, motherboard-nya juga konslet lah, terus nanti VGA-nya baru 2 bulan nggak bisa dipakai lagi lah. Nah, hal-hal seperti inilah yang bikin miner-miner itu gagal. Dan akhirnya dia hectic. Oke. Jadi dia hectic sendiri nih sama crypto mining-nya. Artinya gini, Ndak, kalau nggak untung, gue nggak bakal jalanin dong. Nggak bakalan lari gue sebanyak itu, kira-kira gitu sih. Bener. Apalagi tadi 22.000 ya, itu masih bukan satu-satunya ya, masih banyak ya, ada yang ribuan, ada yang Nah, ratusan ya. juga. Betul, yang lebih besar dari gua ada, tapi orangnya sudah mager banget, ya kan, udah nggak ada di Indo lagi, mesinnya aja yang ada di Indo, gitu sih. Berarti artinya orang-orang yang kemarin cerita, yang mungkin sering-sering terkait miningnya gagal itu berarti karena faktor-faktor tadi ya. Mungkin belum Iya, menemukan orang yang tepat untuk settingannya dan yang memang berpengalaman ya. Karena ini gue baru tahu nih Bang, karena biasanya hmm, orang kalau cara mining itu udah pasti takut karena harus pakai AC, listriknya harus benar-benar mencukupi. Nah, untuk listrik nih, standar yang hmm, kita bilang iya. 10 rig nih, 10 rig itu butuh listrik kira-kira berapa watt tuh Bang? Nah, kalau untuk VGA sekarang itu kan ada yang namanya seri terbaru ya, teknologi baru kemarin 2021 namanya Ya. 6600 XT. Itu wattnya satu rig yang isi 8 VGA itu kalau dicolok pakai wattmeter itu cuma 400-an. Satu rig 400 watt. Untuk satu rig ya. Untuk satu rig 400 watt, 450 lah anggaplah. Nah, kalau kali 10 berarti cuma 4.500 watt. Itu kalau kita ngomongin seri VGA yang itu. Tapi Hmm. ada lagi misalnya RX 590 misalnya Nenda. Nah, itu use daripada listriknya lebih gede lagi gitu. Tapi tetap durability dia lebih kuat dibandingkan 6600. Jadi untuk spesifikasi tergantung perencanaan juga ya atau dapat barangnya kayak gimana gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan listrik disesuaikan dengan spek juga sebenarnya gitu. Wah, jadi pengen mining lagi nih Bang setelah dengar penjelasan lo ya. Berarti Nah, emang iya. orang ketemu itu mungkin kurang tepat karena mereka nggak ketemu orang yang tepat untuk ngesettingin cara Iya, mereka mainnya ya. Akhirnya betul, jatuh rugi, betul. jalan Bang udah beli rignya segala macem tapi ya nggak balik modal. Akhirnya mereka nyerah dijual-jualin tuh rignya jual rugi. Nah, berarti Iya, kalau kita betul. tahu caranya, benar-benar paham segala kondisi yang tadi dijelasin, sebenarnya mining itu bisa profit ya, konsisten bahkan ya. Iya, betul. Dan untungnya juga ketika lu nambang di koin-koin yang potensial, ibaratnya, oh orang ngitung BEP misalnya 20 bulan, ya kan ya. Kalau itu kan hitungan lu di kalkulator dengan harga sekarang. Sedangkan prinsip mining, ibaratnya lu nambang saat lagi murah-murahnya sekarang, saat difficulty-nya masih masih rendah, lu tambang. Nah, ketika nanti harganya sudah spike, market cap-nya sudah jadi, nah di situ 30 bulan 20 bulan atau mungkin 18 bulan itu akan reduksi kurang lebih jadi 1 atau 2 bulan atau bahkan cuma 6 bulan balik modal gitu. Wah, Nah, kalau misalnya lu mau langsung nambang terus besok lu jual, artinya mining live ya mendingan lu trading. Ngapain lu mining ya kan? Perbandingannya berarti gitu aja. tergantung profil masing-masing user ya. Ada yang lebih cocok trading mungkin atau nge-hold atau Betul, mining. Ini setelah dengar betul. tadi penjelasan singkat dari lu ya, Bang. Gue jadi Mhm. tertarik nih, pengen nyobain juga nih. Kayaknya boleh lah ya 50 rig gitu ya di Medan gitu ya. Boleh. Mereka Mau bantu kalau Indra mah
Lu bilang 50 rig Bang Joko, ah siap, gue berangkat. Siap ya. Aman lah. Berarti gue harus siapin dana dulu nih, mau mau nge-sell BTC dulu buat mining nih. Iyalah, kecil-kecil dulu lah, nggak usah banyak-banyak, ya kan, biar tahu dulu gitu, biar mager juga gitu, nanti ngerasain enaknya lah kayak gimana. Sama juga kayak trading lah, Ndra. Bahasanya ketika kita lebih bermain ICO koin itu lebih lebih enak dibandingkan kita main koin yang existing. Kalaupun main koin existing, otomatis kita pasti harus berpikir dulu, menganalisa fundamental, teknikal, segala macam. Jadi memang tergantung profil dari orangnya juga. Yang cocoknya ada yang lebih ke mining, ada yang lebih ke arah trading. Jadi makanya di sini kalau untuk bicara kita lebih baik mining atau trading ya, itu kalau tergantung profil dari orang tersebut. Kalau orang tersebut orang yang nggak sabar atau pengennya muterin duit cepat, ya otomatis lu mending trading. Tapi kalau udah bicara future ke depannya, gua mau pensiun, gua mau punya uang banyak, gua punya ini, ya sama aja kayak lu Nandra, lu tahan dari berapa tahun itu Bitcoin dan akhirnya lu Tuh. jadi seperti ini. Nah kira-kira kayak gitu sih. Kalau orang yang nggak sabar nggak bisa gitu loh. Tapi kalau menurut gue ya Bang, mungkin cara paling efektif, yang paling terbaik itu ya diversifikasi. Mining Iya, boleh, trading juga, investasi betul, juga. Tiganya kita betul. lakukan, kita akan aman sih. Jadi nggak Iya, ada betul. kerugiannya kalaupun terjadi, mungkin tidak akan besar. Karena tercover dengan yang lainnya gitu. Kayak lu nih Betul, Bang, menjalani semuanya itu yang paling terbaik sih. betul. Jadi, Karena gini, cuman kan orang gitu ya nggak sukanya itu apa namanya membanding-bandingkan. Mending gua ini, mending gua itu. Makanya di situ gue istilahkan kaum mendang-mending. Itu hmm, kaum mendang-mending ini susah. Jadi ya, apapun selalu dia akan komparasi ini lebih baik, itu lebih baik, mendingan ini, mendingan itu. Sedangkan ketika dia bilang mending belum tentu dia kerjain gitu loh. tuh. Sedangkan yang kita lakukan orang-orang kripto seperti Indra, seperti gua, kita lakukan diversifikasi. Artinya ini kita main, tapi konteksnya nggak. Ini kalau nilai kan tergantung kemampuan Indra ya. Maksudnya Bener. nggak, ibaratnya nggak mesti harus 100 rig atau 50 rig kayak Indra Kents kan nggak perlu kan. Harusnya satu VGA pun namanya kita belajar bisa. Sama aja Boleh-boleh. kayak trading. 100.000 pun bisa gitu loh. Namanya kita belajar. Cuman kadang orang maunya sekarang maju baru denger nih, kayak misalnya baru denger kita nih berdua ngobrol, besok dia langsung, wah dia timpuk nih 50 juta, besok pengennya 5 miliar. Nah ini hal-hal kayak gini nih Bisa sih. yang salah. Artinya tetap semua itu proses. Makanya di sini gua sama Indra belajar untuk mengedukasi kalian yang sebenarnya tidak ada unsur kesombongan tapi sebagai inspirasi. Bahwa semua itu semua dari proses. Mungkin Indra udah banyak dulunya Indra seperti apa. Nah, kadang netizen ini memang yang udah lucu, dia salah mengartikan nih ibaratnya kayak gitu. Sama aja ketika gua muncul sekarang. Kadang, oh ini mah pengennya begini nih, begini nih. Nah, itu tuh asumsi-asumsi kayak gitu. Kadang kita lucu. Padahal di sini kita Asumsi yang pengen kasih tahu. berlandasan ya. Betul. Ya. Makanya, Eh, kenapa kemarin gue lu pakai topeng? Bang, lu kalau nggak salah Gimana? ketemu sama Oscar juga ya, Pak Oscar yang CEO Indodax ya. Kemarin Betul, bulan betul. lalu gue ketemu beliau tuh, itu juga luar biasa tuh ya. Salah satu pionir lah kita katakan ya di dunia Betul, Fion. kripto. Iya, Kayaknya bakal sama. bikin sesuatu ya. Iya, Penasaran nih gue nih. iya. Dia juga lagi bikin something big, ya kan? Yang dimana itu akan kita spill semua di apa namanya di apa seminar nanti gitu loh. Di Jadi tanggal kita 9 nanti. betul. Jadi di sini Wah, kita sama sebenarnya tujuannya sama, Andra, untuk mengedukasi, mempercepat proses. Maksudnya gini, lu bayangin Andra, kita kemarin sudah jadi apa sih namanya boneka daripada ekonomi fiat, ya kan? Yang ibaratnya di situ orang luar punya capital sebesar itu, akhirnya kita cuman follow mereka aja. Nah, di ya. sini karena lagi transisi lagi nih ke arah kripto, kita coba ngebangunin orang nih, wake up, wake up, wake up. Ini ada terjadi transisi lagi nih, jangan sampai kita jadi followers lagi gitu loh maksudnya. Saatnya kita jadi player gitu. Jadi stop lah ibaratnya kita berkompetisi antar sesama bangsa kita sendiri. Justru kita berkolaborasi gimana caranya majuin kripto di Indonesia biar akhirnya diperhitungkan. Karena jujur, Ndra, ini sorry nih, gue ngomong sedikit. Buat teman-teman gue di luar, kalau kita ngomongin tentang Indonesia masalah kripto, capek lah Indo mah nggak ada duitnya, nggak ada capitalnya, nggak ada followernya. Nah ini yang bikin kadang gue sedih gitu kalau misalnya gue lagi ngebawa ke teman-teman gue di apa namanya Rusia, di Jepang, kita ngomong tentang crypto from Indonesia, ya sudah setoksik itu gitu loh. Makanya di sini yang sebenarnya merusak ekosistem kita sendiri gitu loh. Memang kalau gue bilang ini ya ada rancangan secara apa namanya ya, secara kepentingan juga yang memang kita harus babat habis nih.
Jadi makanya kita sama Oscar Darmawan, sama Indra Ket nih berusaha untuk mengedukasi kripto tuh sebenarnya nggak begitu gitu loh. Itu Yes. cuma gitu. Nah itu sih sebenarnya. Kalau menurut gue nih Bang, menambahin sedikit, Iya, kripto itu dengan teknologi blockchain-nya merupakan sebuah revolusi untuk betul. menentang elit global yang selama ini udah berkuasa dengan central banknya, dengan Yes, sistem keuangan sentralisasinya. Jadi people power nih, dengan iya, adanya blockchain yang menggunakan people power ini, sebenarnya elit global lagi kelabakan nih, gawat nih. iya. Dan Lagi ditekan panik. nih. Betul, lagi panik. Nah, kenapa gue pakai topeng? Karena gue salah satu orang yang berusaha untuk membuat freedom yang seperti ini gitu, Nda. Ya itu sebenarnya kurang lebihnya. Karena di sini kan kita bicara untuk kepentingan yang apa, yang luas ya, Nda ya. Jadi makanya karena program gue sangat besar sekali, ya gue harus menjaga sedikit privacy. Nanti ketika bangun, of course nanti orang juga tahu gue siapa, kira-kira gitu sih, Nda. Apakah tanggal 9 nanti akan diungkapkan wajahnya? Penasaran Oh, nih. enggak. Sebenarnya ini topeng ya, lu tau lah Anonymous Vendetta ialah ekspresi daripada Ya, gejolak, ekspresi daripada freedom will. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya ya punya makna lah, Ndra, intinya seperti itu. demokrasi ya Bang ya. Iya. Ini kalau lu tanggal 9 lu ngomong lu mau buka topeng itu yang ikut pasti banyak tuh Bang. Langsung langsung nambah tuh semua. Enggak lah, gue cukup dikenal sebagai orang yang punya keinginan besar aja gitu. Sosok Ya. di belakang topeng nggak terlalu penting gitu. Kadang orang melihat ngejudge buku selalu dari sampul. Makanya di situ Ya. gue nggak pernah mau begitu. Gue pengen mengedukasi masyarakat kalau ngelihat orang tuh isinya aja lah gitu. Mau siapapun dia, kalau dia punya tujuan untuk saling berbagi, untuk saling membantu, untuk edukasi, ya siapa tahu nanti Indonesia akan lebih cerdas untuk melihat hal ini. Itu sih harapan gue ya, Nda, ya. Yang namanya kita cuma trying aja sekarang berusaha untuk sampai ke titik masyarakat yang demokrasinya luar biasa. Itu aja sih, Nda, kalau gue. Tapi kalau ngelihat dari tadi pembicaraan kita ini bakal menarik banget sih. Tadi masih singkat aja ya, baru beberapa Iya. menit nanti tanggal 9 bakal berkolaborasi sama Pak Oscar Darmawan. Ini kayaknya Yes. bakal pecah banget sih Bang. Udah Iya. pasti pasti Mudah-mudahan. bawa ilmu yang banyak. Ini padahal Iya. singkat doang lah. Di sana kayaknya berjam-jam juga ya Bang ya Iya, agendanya gue ya. biasa. Makanya lu bayangin gue pakai topeng ngoceh 5-6 jam sih. Geras, Indra. Yang paling parah sih asem. Lu enak gak ngerokok? Gue ngerokok, buset. Ngomong Asem ya. pahit, asem. Ya, ya tapi nggak apa-apa lah. Demi perjuangan lah. Ya, bagi gue nggak ada masalah. Ya. Tapi Waduh, menurut lu thank Bang, you banget. sedikit pertanyaan terkait tadi kita ada bahas tentang elit global, konspirasi. Memang ada kaitannya dengan perkembangan kripto dan juga revolusi dari blockchain ini sendiri. Menurut Ya. Bang Joko nih, apakah pihak elit global dalam arti kata yang mungkin udah banyak diungkapkan di sosial media, mungkin di beberapa media internet, Rothschild family ya, yang paling sering ya. Ya, Apakah ya. mereka tinggal diam melihat perkembangan blockchain, orang-orang udah pada into crypto, into Bitcoin, atau mereka pasti sedang memikirkan cara supaya semuanya balik lagi into central bank gitu. Karena kalau nanti blockchain ini berhasil diadopsi orang banyak pihak dan akhirnya sudah terlalu kuat, mereka pasti udah gagal kan, udah nggak bisa lagi menguasai. Menurut gua mereka Jadi, pasti nggak akan tinggal diam, pasti ada cara gitu kan. Termasuk pemberitaan food di China, di mana-mana selalu ada berita-berita yang membuat kita takut, akhirnya kita nge-sell Bitcoin kita, nge-sell crypto kita. Menurut gue itu sih mungkin bagian dari rencananya mereka. Karena mereka semakin banyak orang yang nge-hold crypto, semakin banyak miner, mereka makin panik nih. Karena ekosistemnya makin kuat dan akhirnya against mereka. Karena fakta mengatakan bahwasanya 1% dari elit global ini kan menguasai 99% aset dunia. Tapi ketika crypto ini berkembang sangat masif, mungkin kekuasaan mereka akan berkurang nih Bang. oke. Jadi Nah, juga di sini menjadi gue jawab. kekhawatiran gua nih Bang. Bahaya juga kan Nah, kalau mereka sampai melakukan satu tindakan, bisa jadi Bitcoin-nya juga turun tuh gara-gara itu. betul. Nah, makanya di sini gue selalu bilang, ketika kita ngomongin tentang politik luar negeri atau politik internasional atau teori konspirasi, ya gue bahasakan seperti ini. Kalau misalnya ndak kita balik cara berpikir lu tadi, kalau sebenarnya mereka di belakang itu gimana? Hmm. Jadi juga ya. Iya, artinya di situ. Kalau kita balik lagi, mungkin secara perbankan mereka tidak bisa menguasai whole. Nah, tapi Ya. dengan people power, mungkin mereka bisa menguasai whole. Jadi cuman hanya di split aja.
gitu loh. Nah, itu bisa jadi ada potensi seperti itu, tapi bisa jadi ada ancaman. Tapi mereka tidak tinggal diam, yes. Artinya mereka melakukan FAT segala macam. Itu sebenarnya kan kepentingan ya. Tapi gua bilang FAT yang kemarin terjadi itu karena mereka mewaspadai hal ini dan mungkin mereka bisa nyerok dulu, dihabisin, dia puas-puasin sampai presentasi daripada Bitcoin mereka yang pegang semua. Ini bisa jadi. Tapi bisa jadi juga yang tadi sebaliknya. Kalau ternyata mereka di belakang ini semua gimana? Kan kayak gitu. Nah, sekarang ini kalau kita bicara tentang ke sana, terlalu jauh, Ndra. Mungkin ya, bijaknya lebih bijak kalau kita di sini ngikutin dulu. Jadi kita jadikan Monera nih. Mengamati Kita dulu ya. ikutin lagi. Ya, kita mengamati, kita ikut aja. Oh, paus mau ke kiri, kita ikut ke kiri. Kita paus mau ke kanan, kita ikut ke kanan. Ikut aja. Dengan ikut aja setidaknya kita dapat keluarga, dapat capital untuk bahagiain keluarga. Itu aja bagi gue sih udah enough dulu sih. Tapi untuk bicara rancangan masa depan yang lebih jauh lagi, gua rasa di situ mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan pasti ikut karena kita tidak punya kekuatan yang masif untuk membentuk atau melawan atau against tentang hal itu. Kita cuma hanya punya pendapat dan analisa yang dimana gua pastikan mereka lebih pintar daripada itu. Jadi bisa aja ternyata orang-orang yang muncul di dalam kripto ini yang danain mereka, kan bisa jadi kalau bicara ngomong misal kayak gitu. Nah, jadi terlalu banyak asumsi, mendingan kita fokusnya lebih ke arah berpikir kira-kira nih kita sama keluarga kita gimana caranya nenginnya. Kalau gue sih lebih Ya, lebih enak mikirin itu gitu, dan karena nggak ada biar kita salahnya untuk levelnya bang ya, belajar. kecilnya Betul, aja ya. dan betul maksudnya ya kalau untuk ibaratnya 10-20 miliar itu aja udah ada di rekening kan udah enak, setidaknya itu aja yang kita pikirin gitu. Kalau untuk mereka mau gimana juga kan, mereka lapar juga, kita lapar juga kan, orang nggak ada yang tahu kayak kayak gitu sih, enggak gitu. Jadi Berarti penting buat kita harus diversifikasi tadi ya bang ya. Nggak boleh betul, 100% kripto semua sampai nggak punya uang fiat, bahaya juga ya. Karena kita hidup di baik. zaman yang uang fiat yang masih berlaku ya. Betul, karena sekarang memang masih begitu. Cuman pertanyaannya kan kita harus aware tentang hal itu. Maka diversifikasi ke artinya ke arah bisnis konvensional juga kita harus pertimbangkan juga gitu. Jadi nggak all in juga, nggak all out juga, tapi lebih ke arah berpikir gitu. Ibaratnya, oh siapa tahu dengan investasi gue sekarang 5 tahun lagi, setidaknya, oh gue udah punya capital yang lumayan sehingga gue bisa jadi pengusaha. Kan bisa jadi seperti itu ya, Ndaya. Artinya kita tahan misalnya Bitcoin atau koin apa yang punya fundamental bagus. Nah, kita sekarang status masih kerja ya kita tahan. Siapa tahu 5 tahun kemudian gaji kita segitu-gitu aja, tapi uang uang kripto kita udah banyak. Nah, itu bisa bikin lo akhirnya jadi pengusaha dan lo punya modal. Kira-kira seperti itulah. Wah, thank you banget Bang Joko. Ribuan orang yang nonton nih hari ini belajar banyak nih. Berapa SKS nih hari ini kuliahnya ya? Bisa aja. Ya artinya di sini niat kita insya Allah kan baik ya, Ray. Kita berdua tujuan kita baik ya, ibaratnya mudah-mudahan tidak menjadi misinterpretasi daripada orang-orang yang mengikuti Ya. live ini. Itu aja sih harapan kita, yang dimana tujuan kita berdua itu sebenarnya edukasi tapi dengan cara yang berbeda, tujuannya sama, meng-aware orang, mengedukasi orang sehingga menghapus stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat tentang kripto. Jadi orang tuh harus tahu kripto tuh sebenarnya begini, 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 bukan yang begono, begono, begono. Kira-kira gitu sih, Ndra. Ya, jadi kalau kita nggak benar-benar aware dan benar-benar mau mengembangkan diri, mau belajar, kita pasti akan nggak bisa survive sih. Apalagi tadi Nggak yang bisa. disebut Bang Joko, kita sebagai manusia, apalagi kita bukan kaum mereka, mereka yang pasti jauh lebih pintar. Kita ini hanya Ya, bisa berasumsi, menganalisis, dan belum tentu asumsi kita itu benar. Jadi alangkah betul. baiknya kita ikuti tren dulu, apa yang lagi terjadi sekarang. Kalau sekarang gua ngeliat sih emang tren pada mengarah ke metaverse, maka kita harus peka juga ya, langkah apa yang harus kita lakukan, tindakan preventif apa, supaya kita nggak kalah nih oleh perkembangan zaman, tapi malah bisa memanfaatkan itu untuk lebih berkembang lagi ya Bang. Berarti kayak Betul. gitu ya? Ngikut ombak itu lebih punya potensi lebih besar sukses dibandingkan melawan arus. Kira-kira begitu sih, Ndra. Gitu. Nah, ini arus yang terjadi kan arusnya sudah kripto. Ya kita tinggal tunggangin aja arus itu. Ya, Ikutin aja. Setidaknya kita dapat serpihan, walaupun serpihannya sudah emas gitu loh. Nah, terus ibaratnya ya kan kalau udah serpihannya emas, kalau serpihannya besi bekarat ya capek juga gitu loh. Dan kalau misalnya kita bicara belajar Hendra, apapun ya ibaratnya kita dari lahir sampai mati itu kan harus belajar terus. Orang development diri, tanpa adanya development ya nggak akan ada kemajuan apa-apa. Jadi nggak ada salahnya sih belajar tentang kripto. Yang jadi masalah ini nggak mau belajar, hektik,
dengan semua perkembangan yang terjadi ya susah, karena eranya kan sudah mulai jalan terus, eranya kompetisi Kak. Jadi ilmu juga harus upgrade terus. Ibaratnya Indra sama saya aja sama-sama berpikir upgrade gitu. Terus kenapa yang Harus. lain nggak mikir yang sama gitu loh? Nggak ngikutin informasi, nggak coba, kan nggak ada ruginya belajar gitu loh. Itu sih harapan gua. Ini terlalu dinamis Bang, dunia ini terlalu cepat gitu. Tahun lalu sama sekarang aja perbedaannya sudah sangat banyak kan. Kalau kita nggak Iya, keep up, nggak belajar terus, nanti ketinggalan bahaya nih. Makanya iya. hari ini gue ikutan join live-nya Joko Crypto buat belajar. Mau belajar, Oke, mau berguru. kayaknya udah seru banget ya. Kita udah kasih spoiler banyak banget. Ini gua makasih Ya, banget Bu Indra Kens ya. Salam thank you Bang, ya ilmunya hari oke. ini. Siap, salam satu aspal. Intinya semua murah banget dengan kripto. Makasih Indra Amin. Kens. Kalau mau belajar lebih gila lagi, lebih dalam lagi, tanggal 9 guys. Tanggal Oke, 9 tuh siap. Sampai ketemu tanggal 9. siap. Thank you banget. Bye. Thank you, Indra. Yo. Sehat-sehat ya. Bye. Bye. Siap.